Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, muncul berita yang sedang viral. Konflik antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut hingga dikatakan Rusia siap memerangi Amerika. Bahkan media TV Rusia mengatakan Perang Dunia Ketiga telah dimulai. Bagaimana dengan Indonesia dan negeri-negeri Islam lainnya? Tentunya teman-teman, kita berharap negeri kita Indonesia dan negeri-negeri Islam lainnya Allah jaga dan Allah berkahi. Dan di sini kita akan membahas bagaimana keadaan kaum muslimin di akhir zaman, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, Imran Baitul Maqdis, apabila pusat kekuatan kaum muslimin sudah tegak di Baitul Maqdis, kota Yerusalem, Palestina, artinya seluruh kaum muslimin dari belahan dunia sudah memusatkan kekuatan mereka di Baitul Maqdis, Palestina, maka di sini akan berdiri khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu khilafah di atas minhaj kenabian. Dengan berdirinya kekhilafahan di Baitul Maqdis di akhir zaman, ketika itu Yathrib, kota Madinah dan Makkah akan ditinggalkan manusia. Padahal Makkah dan Madinah ketika itu dalam posisi sebaik-baik ekonomi. Dan ketika Madinah hancur karena semua orang hijrah ke Syam, maka ketika itulah muncul Al-Malhamah Al-Kubra, perang yang besar. Istilah barat adalah Armageddon, istilah kita Al-Malhamah Al-Kubra. Maka perang ini akan mengakhiri perang-perang sebelumnya, perang maha dahsyat, karena perang ini melibatkan semua manusia, dan perang ini disebabkan karena urusan agama. Jadi perang besar antara muslimin dan kafir. Teman-teman sekalian, Al-Malhamah Al-Kubra, Al-Malhamah itu diambil dari kata lahmun. Lahmun artinya adalah daging. Dan kenapa perang besar ini disangkut pautkan dengan daging? Karena ketika itu, setelah orang-orang melakukan peperangan dengan alat-alat canggih, maka alat-alat itu kemudian dimusnahkan. Maka peperangan akan kembali ke alat-alat tradisional, seperti peperangan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin wallahu alam perang ini akan diawali dengan perang nuklir. Bahkan Trump mengatakan perang dunia ketiga ini adalah perang nuklir, karena kita tahu masing-masing negara punya nuklir, punya senjata-senjata hebat. Boleh jadi menjadi permulaan peperangan ini dilakukan dengan cara perang teknologi terlebih dahulu. Setelah kemudian hancurnya negeri-negeri dan senjata pun sudah tidak ada lagi, hanya tersisa bangkai-bangkai besi-besi tua. Disitulah kemudian peperangan akan kembali ke perang zaman dulu. Disinilah pembenaran sabda Nabi Muhammad SAW, agar Anda melatih diri dengan cara berkuda, dengan cara bisa menombak, dengan cara memanah, dengan cara berpedang, karena perang akan kembali ke zaman dulu. Kemudian apabila telah nampak Al-Malhamah tersebut, orang berperang dengan pedang sehingga daging tercabik-cabik dan melayang kemana-mana, darah berceceran di mana-mana. Ketika terjadi Al-Malhamah Al-Kubra, maka ketika itu kaum muslimin menguasai Konstantinia. Konstantinia adalah Konstantinopel di Turki, dan ketika itu Konstantinia dikuasai kaum muslimin. Bangsa Roma sampai ke Italia. Kaum muslimin bergerak sampai ke Eropa, maka disitulah sabda Nabi SAW, ketika kaum muslimin memenangkan perang besar, perang Konstantinia, maka ketika itulah Dajjal pun keluar. Teman-teman sekalian, yang mana kita tahu kelak pusat kekuatan kaum muslimin akan berada di Palestina, tepatnya di Yerusalem, Baitul Maqdis. Semua muslimin, tentara-tentaranya dari berbagai macam negara akan bergabung di sana.
Maka disitulah Barat ini punya kepentingan. Mereka hendak menghancurkan bangsa-bangsa yang menurut mereka itu sangat kuat dan tidak bisa dikalahkannya sendiri. Maka akhirnya mereka melakukan perdamaian bersama kaum muslimin. Perdamaian untuk sama-sama menyerang bangsa-bangsa yang menurut orang-orang Romawi itu sangat berbahaya bagi mereka. Maka ketika itu berdamailah kaum muslimin dengan orang-orang Barat. Dan hari ini juga berdamai. Kita tahu Liga Arab, mereka ada hubungan dengan Barat secara ekonomi, politik, atau yang lain. Sama, itu juga perdamaian. Tapi teman-teman sekalian, di akhir zaman, namanya perdamaian itu tentu setelah adanya peperangan. Perang dahulu, perang besar, baru kemudian mereka berdamai. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian kaum muslimin di akhir zaman akan berdamai dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi. Dan ketika itu orang-orang Romawi adalah orang yang paling banyak pasukannya. Cuma masalahnya, kalau memang orang-orang Nasrani itu kuat, kenapa mereka tidak langsung menyerang kaum muslimin? Kenapa? Karena teman-teman, kaum muslimin itu walaupun sedikit, tapi mereka ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka diberi rasa takut di dada-dada mereka. Lihat di zaman Rasulullah SAW, Perang Badar, 300 melawan 1000, tidak masuk akal. Tapi muslimin menang. Dari dulu kaum muslimin menang, bukan karena jumlah. Selalu berperang dengan pasukan sedikit. Tapi kaum muslimin Allah berikan kemenangan melawan orang-orang kafir. Teman-teman yang dirahmati Allah, perang ini akan berlaku di akhir zaman. Tetapi orang-orang Islam akan bergabung dan melakukan perdamaian bersama orang-orang Romawi. Kemudian akan menyerang sebagian. Ada yang memprediksi, maksudnya yang diserang adalah negara-negara yang mereka itu berada di benua Asia, mungkin Cina, Korea, mungkin negara-negara kita, wallahu a'lam. Karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan negara mana yang diserang. Rasulullah hanya mengatakan, kalian akan berperang dengan musuh dari belakang kalian. Tidak disebutkan siapa mereka. Tetapi perang ini adalah gabungan pasukan kaum muslimin dan Romawi menyerbu negara itu dan dimenangkan. Maka ketika dimenangkan itu akhirnya saling mengklaim. Orang Nasrani bilang ini kemenangan kami. Kata orang Muslim tidak, ini kemenangan kami. Sehingga muncullah satu orang Romawi mengatakan, sungguh kami salib yang menang. Kami salib yang menang, kami salib yang menang. Maka datanglah seorang Muslim, kemudian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memenangkan peperangan ini. Akhirnya di situ saling berdebat, terjadilah peperangan. Dari sinilah orang-orang Romawi berkhianat, padahal mereka tertulis di dalam perjanjian melakukan perjanjian damai selama 10 tahun. Ada yang mengatakan di tahun ketiga, ada yang mengatakan di tahun kelima, mereka itu berkhianat. Maka atas pengkhianatan inilah, maka kemudian mereka hendak menyerang kaum muslimin. Mereka Romawi menyiapkan pasukan besar, dan di sini kaum muslimin butuh pemimpin untuk melawan Romawi. Dari sinilah muncul Imam Mahdi, keluar Imam Mahdi. Maka di sini akan tegak khilafah ala minhajin nubuwah. Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya. Kenapa Nabi menyebutkan sifat-sifatnya? Agar tidak ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi ini dijelaskan sifatnya, dijelaskan tanda-tanda kemunculannya, dan beliau disabdakan oleh Nabi SAW, kalaulah usia dunia ini hanya tinggal 1 hari saja, pasti Allah akan lamakan hari itu selama-lamanya, sampai Allah akan utus 1 orang laki-laki, dan dia keturunanku, kata Nabi, di mana namanya sama dengan namaku,
Muhammad bin Abdullah, Al-Hasani keturunan Hasan, Al-Alawi keturunan Ali radhiyallahu anhu, maka Al-Mahdi itu keturunan Sayyidina Hasan. Maka disebutkan oleh banyak ulama ketika menjelaskan tentang kenapa Imam Mahdi keturunan Sayyidina Hasan, karena Allah memuliakan Sayyidina Hasan. Kenapa dahulu semasa hidupnya Sayyidina Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah? Untuk apa? Untuk menjaga darah kaum muslimin, mendamaikan dua kubu yang ketika itu sudah siap-siap akan berperang. Sayyidina Hasan jaga agar tidak terjadi pertumpahan darah. Padahal tentara Sayyidina Hasan itu tentara yang kuat. Muawiyah tahu kekuatan para tentara Sayyidina Hasan. Maka di sini Sayyidina Hasan menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah. Maka keturunannya Allah muliakan akan menjadi imam yang belum sempat dicicipi oleh nenek moyangnya, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau diberikan laqab atau gelar Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberikan petunjuk. Dan Sayyidina Hasan Allah perbaiki dalam satu malam. Sebelumnya beliau ini tidak tahu kalau ia akan menjadi pemimpin. Ia seorang penuntut ilmu, ahli ibadah. Dia tidak tahu kalau dia akan diangkat menjadi pemimpin. Tiba-tiba, ketika dia dari Madinah ke Makkah untuk haji, orang-orang memandang bahwa dia itu luar biasa, punya wibawa, taat beribadah, sehingga orang-orang Allah lembutkan hatinya, diarahkan agar memilih Sayyidina Hasan dan dibaiatnya menjadi pemimpin. Pada awalnya, beliau menolak. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Kenapa Anda memilih saya untuk menjadi pemimpin kalian? Tapi kemudian di malam itu dia pun istikharah. Maka di malam hari itulah Allah perbaiki dia dalam satu malam. Allah berikan ilmu, kecerdasan, kepemimpinan, subhanallah, sehingga dalam satu malam, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakul. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, tinggal katakan kun fayakun, maka terjadilah. Intinya teman-teman sekalian, Imam Mahdi ini kemudian dibaiat di depan makam Ibrahim, di depan Ka'bah, kemudian berangkat dari Makkah ke Madinah, dan diikuti pasukan yang sangat besar. Kemudian mereka hijrah ke Syam dan bergabung di Syam dengan pasukan yang sudah siap bertempur melawan orang-orang Romawi. Akhirnya ketika sampai di Syam, mereka membaiat Imam Mahdi, dan disitulah mulai peperangan besar, perang besar yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra, dan yang mana kita tahu Imam Mahdi ini berkuasa atau diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lama, antara 7 sampai 9 tahun saja. Wallahu a'lam. Dan dalam kekuasaan kaum muslimin, Imam Mahdi itu betul-betul membawa perdamaian, keadilan, kesuburan. Bahkan saking adilnya Imam Mahdi, Allah turunkan berkahnya dari langit, karena dia telah berhukum dengan hukum Allah. Allah mengatakan, kalaulah sebuah negeri beriman, bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kirimkan berkah langit dan berkah bumi. Ini terjadi di kekuasaan Imam Mahdi. Jadi teman-teman sekalian, jangan disibukkan diri kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jikapun perang dunia ketiga ini terus berlanjut, kita doakan agar negeri kita Indonesia dan negeri-negeri Islam lainnya Allah jaga. Kita beriman, bertakwa agar Allah kirimkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.